Gue bakal bahas video ini yang dari kemarin ganjel banget hati gue. Lu lihat nih, yang pertama, anak-anak kita menikmati makan gratis, keluarga kita menerima cek kesehatan gratis, petani kita menikmati 9, juta ton pupuk subsidi dan juga pemutihan utang. Tuh gue tambahin yang gak ada. Gue mau objektif. UMKM kita menikmati pemulihan utang yang macet, terus menikmati tiket turun 10%, buruh kita menikmati kenaikan UMP 6,5%. Kita semua menikmati barang konsumsi yang PPN-nya tidak naik. Kita semua menikmati inflasi yang rendah dan terkendali. Mahasiswa akan tetap menikmati KIP, beasiswa dari negara. Cuma koruptor dan penghamburan uang yang tak bisa menikmati efisiensi. Oke nih, gue bakal bahas satu-satu. Ini biasa narasi dilontarkan oleh orang-orang yang kurang literasi dan dicerna oleh orang-orang bodoh. Dan orang-orang bodoh itu membagikan lagi kepada orang-orang bodoh lainnya. Ibarat kalian hanya mencerna thumbnailnya tanpa mengikuti proses dan melihat realitasnya yang ada di lapangan. Anak-anak kita menikmati makanan bergizi gratis. Iya, makanan bergizi mana yang menunya diubah-ubah, yang susunya kadang ada kadang hilang, pakai susu ikan, pakai ulat sagu, pakai daun kelor. Bahkan banyak orang-orang yang bekerja sama di program makan siang gratis mundur karena tidak dibayar. Pernah viral juga kalau makanan dan menu-menu makan siang gratis itu terindikasi basi atau sayurnya asem. Karena apa? Karena pengawasan yang tidak pernah dipublikasikan caranya bagaimana untuk mengawasi program tersebut. Yang parahnya, kata Sri Mulyani, program makan siang gratis itu tidak diambil dari dana pendidikan. Tapi next time-nya beberapa hari, Komisi DPR kita bilang kalau program makan siang gratis itu dipangkas dari uang pendidikan. Terus masyarakat menikmati cek kesehatan gratis. Iya, cek kesehatan gratis. Ketika ada penyakit tetap aja harus bayar. Karena BPJS kesehatan kita nggak bisa mengcover semua penyakit dan obat-obatan yang terbatas. Solusinya apa? Duit lagi. Jangan hanya puas dengan hal-hal sepele. Karena hak kalian seharusnya lebih banyak dari itu. Petani kita mendapatkan pupuk subsidi 9,5 ton. Dan juga pemutihan utang waktu itu. Ini namanya jebakan dalam kemiskinan. Terus dikasih subsidi pupuk tapi tidak diajari untuk lepas dari tengkulak-tengkulak yang memainkan harga. Tidak diajarkan untuk bagaimana mengelola hasil tani mereka. Tidak disiapkan regulasinya untuk mereka menjual hasil tani mereka. Tetap aja bakal terjebak lagi dan bakal merugi lagi kalau kayak gitu. Buruh kita menikmati UMP yang naik 6,5%. Iya, coba tolong turun ke lapangan, banyak karyawan-karyawan OTT yang masih digaji 1 juta yang kerjanya lebih dari 8 jam. Dan katanya kita menikmati barang konsumsi yang PPN-nya tidak jadi naik. Tapi tetap kan PPN barang-barang mewah tetap naik. Dan mau ngapain lagi barang konsumsi ditaikin PPN-nya. Karena PPN kita aja udah nomor 2 paling besar di Asia. Sedangkan sumber daya alam kita luas, apa nggak malu? Semua menikmati inflasi yang rendah dan terkendali. Hei, berbulan-bulan kita menghadapi deflasi. Bujuk buset deh. Tidur di mana sih lu, di goa? Coba tolong cek harga dolar sekarang berapa. Dan katanya mahasiswa akan tetap mendapat KIP dan beasiswa dari negara. Tapi di samping itu, anggaran pendidikan dasar dan menengah dipangkas sebanyak 8 triliun. Dan katanya cuma koruptor dan penghambur uang rakyat yang tidak bisa menikmati karena efisiensi. Ngaca, di negara-negara maju ono, di mana-mana efisiensi itu dari atas dulu, di mana pejabatnya naik transportasi umum biar bisa merasakan kinerja mereka sendiri. Di mana-mana efisiensi itu dari atas bukan dari bawah. Dul. Belum lagi kita bahas tentang 1 dekade terakhir 12 juta hektar tanah masyarakat adat dirampas oleh pemerintah. Belum lagi dengan kegagalan food estate yang tidak kunjung dikatakan niat dan tujuannya untuk apa dengan 100% kegagalannya. Dan juga ancaman deforestasi karena ada niat pembukaan lahan 20 juta hektar untuk ditanami pohon sawit. Belum lagi masalah-masalah yang disebabkan oleh tambang nikel. Dan percuma juga petani dikasih pupuk kalau pemerintah terus impor. Dan di komenan tersebut bilang kalau cuman Pak Prabowo yang bisa mendiskon listrik menjadi 50%. Tolol, itu cuman 2 bulan dan lihat dampaknya sekarang. Dampaknya sekarang tagihan listrik itu melonjak setelah selesai program diskon listrik 50% dari pemerintah. Dan banyak PLN diamuk warga karena lonjakan tarif tersebut. Kan gue udah bilang gak ada yang tulus dari pemerintah. Mereka kasih 10% untuk mengambil 90% dari kalian. Belum lagi banyak kerusakan alam yang seperti ini, itu. Yang gak lu bahas dalam cuitan postingan lu, kunyuk. Jadi jangan pakai
narasi searah yang hanya menguntungkan lu aja. Berusaha objektif, tolol.